Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali di Ragam Khotbah. Doa saya semoga saudara sekalian dalam keadaan sehat, di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di video kali ini saya ingin mengajak kita sekalian mendengarkan kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Beliau cukup dikenal di dunia maya, di media sosial maupun di YouTube. Beliau adalah seorang apologet Kristen yang sangat ditakuti oleh polemikus Muslim. Sebab selalu dalam pembelaan imannya dengan tegas beliau mengatakan bahwa iman Kristen terbukti dan teruji, tidak terbantahkan. Nah, kali ini dia akan menyaksikan bagaimana dia ditolong Tuhan. Satu pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Ketika beliau disembuhkan Tuhan dari penyakit jantung bocornya. Bahkan lebih dari itu, Tuhan mengizinkannya untuk menikmati pengalaman bersama Tuhan di surga. Nah, seperti apa kesaksiannya bertemu Tuhan di surga, dan seperti apa kesaksiannya tentang penyakit yang disembuhkan oleh Tuhan? Mari saksikan video ini sampai selesai. Namun sebelum itu, buat saudara yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, supaya channel ini semakin berkembang. Dan juga jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya, supaya saudara mendapat pemberitahuan untuk setiap video baru yang kami buat. Selamat menonton. Salam kenal semua teman-teman, dari saya Samuel Siaan. Jadi kalau saya boleh kasih judul di sini adalah kesaksian kesembuhan aku, gitu. Jadi pada waktu itu saya kelas 2 SMA, SMA negeri di Bekasi. Kejadian waktu itu jam 11 dan sepertinya hari Sabtu pada saat itu, karena saya pakai seragam pramuka jam 11 dan sudah harus berangkat ke sekolah. Pada saat itu, kira-kira jam 11 itu udah dekat. Tetapi, pada saat siang, ketika mau berangkat, saya menanyakan sesuatu kepada teman saya. Ada rumah itu di depan rumah saya, rumah orang tua saya, agak satu rumah ke kanan. Saya mau masuk ke rumah itu, karena saya mau mengambil sesuatu di rumah itu. Nah, karena rumah itu adalah salah satu rumah yang pemilik dari rumah itu ada masalah, dengan masalah kriminal. Jadi rumah itu dikunci oleh bapak saya dan dijaga oleh satu orang yang bapak saya kenal. Nah, pada waktu itu saya mau minta kunci itu untuk masuk rumah itu. Nah, akhirnya saya masuk rumah itu untuk mencari yang mau saya ambil barang itu. Lalu tiba-tiba saya di situ merasa terintimidasi, merasa ketakutan, seperti tercekik. Nah, biasa dari kecil karena saya dulu sudah belajar kebatinan, saya udah nggak takut yang namanya klinik atau setan atau apa, karena saya dulu dari kecil sudah belajar kebatinan, saya nggak takut. Jadi ketika saya merasa terintimidasi, saya menantang yang mengintimidasi saya pada saat itu. Lalu saya seperti dicekik gitu ya. Ketika kita rasanya dicekik, itu darah itu memompa ke kepala tapi nggak mau turun. Akibatnya muka saya jadi bengkak dan merah. Nah, saya apakah ini cuma dirasa doang ataukah memang nyata? Terus saya pengen lihat muka saya cari kaca di situ. Akhirnya ketemu kaca, memang benar muka saya bengkak dan merah. Nah, jadi di situ saya tiba-tiba seperti kena serangan jantung. Terus mulai saat saya lihat kaca itu, saya mulai pudar penglihatan saya. Mulai pudar, telinga mulai agak kurang bisa mendengar. Terus ini kesemutan nih, jari-jari kesemutan. Jadi kalau saya pegang sesuatu tuh seperti apa ya, seperti mati rasa gitu, seperti orang dibius tuh gitu, seperti mati rasa, kesemutan yang sangat kuat gitu ya. Terus mulai sesak nafas gitu, sesak nafas itu saya panik gitu, namanya sesak nafas ya. Terus saya mulai keluar dari rumah itu tanpa menguncinya, pelan-pelan sambil meraba-raba tembok yang bisa saya raba untuk menuntun saya keluar dari rumah itu. Terus saya keluar sampai ke jalan, saya raba-raba terus sampai akhirnya saya teriak manggil mama saya. Lalu mereka bawa saya ke kamar dan saya direbahkan. Mama saya panik, sudah pasti langsung panik, dia panggil bapak saya, langsung saya dibawa ke rumah sakit, bukan rumah sakit sih, Medika Klinik Bekasi, Jaka Sampurna. Nah, ketika ditensi, dokternya tidak percaya sampai ditensi yang kedua kali juga tetap sama, hasilnya 90/0 seingat saya. 90/0? Per 0, jadi ini tensi orang sudah mati gitu. Wow. Dan saya rasa jari saya tuh udah
udah kebas gitu ya, kayak kesemutan gitu, terus dingin. Dan mama saya lihat itu gitu, aduh dia nangis tambah panik, jari saya udah ungu, tapi saya waktu itu masih bisa lihat jari saya kalau dekat. Nah, terus langsung lah saya dibawa ke ambulans karena dokter juga sudah panik di situ, di klinik itu tidak bisa mengatasi masalah itu, harus dibawa ke rumah sakit besar. Dan karena kita punya beberapa keluarga di rumah sakit PGI Cikini Raden Saleh, akhirnya kita dirujuk ke sana. Semua saudara kita yang ada yang dokter sudah standby. Nah, standby ke sana, kita ke sana, dan ketika saya sampai di sana itu saya udah, waktu di mobil ambulans itu saya ditemani mama saya, dan saya udah seperti mau hilang dari segalanya gitu loh. Saya udah mulai nggak bisa dengar, penglihatan saya sudah mulai putih semua gitu kan. Nah, ya jadi begitulah ceritanya. Waktu mama saya nangis-nangis itu saya bilang stop nangis, ini bikin saya panik soal gitu kan. Nah, terus sudah gitu begitu saya sampai di rumah sakit PGI Cikini, langsung masuk ke ruang ICU, langsung ambulans itu masuk ke situ dan semua keluarga saya udah di situ ramai. Tapi saya udah nggak bisa lihat jelas tuh siapa saja wajahnya. Nah, terus langsung dengan cepat tim penanganan membuka baju saya dan memasangi semua peralatan untuk mendeteksi jantung saya, dan di dada saya sudah dikasih gel semua itu, dan musik pemicu jantung itu sudah standby. Itu sepertinya harus dipanasin dulu kali ya, karena ada suara tit, ada suara full charge-nya begitu, dan suara jantung saya dengar karena nadanya cukup tinggi tit 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 begitu, dan itu bikin saya stres suara itu. Kalau saya pernah mendengar suara yang paling menakutkan, pernah dengar suara yang menakutkan saya, itu suara paling menakutkan buat saya gitu, suara detak jantung saya sendiri. Terus setelah dirumui gel itu saya juga jadi panik ya. Terus saya panggil bapak saya, maksudnya saya mau pegang sesuatu lah gitu yang dari keluarga saya, entah tangannya entah apa. Terus saya mau ngomong, tapi karena saya pun udah nggak bisa lagi mengucapkan huruf mati, kayak huruf D, B itu udah susah untuk dikatakan gitu loh, Pak Yusak. Yeah. Huruf hidup semua yang nongol jadinya, jadi mulutnya nggak bisa rapat, lidah tuh susah untuk ke langit-langit, sehingga susah untuk mengucapkan huruf mati gitu. Jadi akhirnya bapak saya deketin saya, kamu mau ngomong apa? Terus saya bilang, Pak, anak-anak Tuhan nggak ada yang mati muda ya Pak? Wah, bapak nggak tahu, coba kamu minta aja sama Tuhan. Terus udah gitu, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, mungkin saya nggak kenal kamu selama ini. Dan memang saya nggak benar-benar belum mengenal kamu. Maksudnya sekarang saya telah mengerti bahwa mengenal Tuhan itu harus secara pribadi, Pak Yusuf. Gitu. Nggak bisa cuma dengar-dengar kata orang, baca Alkitab. Jadi mengenal Tuhan harus secara pribadi sebenarnya. Jadi kalau kita baca Alkitab nggak percaya Tuhan secara dia itu adalah pribadi Allah, pribadi Elohim itu sendiri, Yahweh itu sendiri, kita nggak mengenal dia. Nah, jadi Tuhan, saya percaya kalau kamu ada, tapi saya nggak benar-benar kenal kamu. Nah, saya ingin kenal kamu. Kalau kamu pasti kenal saya, gitu kan? Terus udah gitu, aku minta Tuhan, kalau kamu benar-benar ada di sana, saya nggak mau mati sekarang. Kalaupun saya mati, jangan hari ini. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau dengar. Saya pengen sebelum jam 2, alat pacu jantung saya ini normal gitu saya bilang. Terus mulai perlahan-lahan itu saya merasakan kehangatan ya, kayak diselimutin gitu. Tapi waktu sebelum itu terjadi, saya nggak rasa hangat, saya nggak rasa dingin, jadi seperti kulit mati rasa. Bahkan tempat tidur saya tergeletak, itu saya nggak bisa rasakan tempat tidur saya, itu kulit saya, jadi seperti melayang gitu. Nah, terus mulai hangat, jari saya mulai nggak pegel, yang tadinya tuh kayak pegel kalau diginiin tuh kayak gimana ya, kayak kaku gitu. Mulai enak, mulai lentur gitu. Setelah berkomunikasi dengan Tuhan sendiri itu ya? Setelah itu ya. Nah, terus mulai hangat, terus saya mulai bisa lihat orang-orang yang tadinya orang-orang itu saya lihat cuman outline-nya saja. Oke. Cuman outline-nya, kayak putih, kadang-kadang dia ngilang, putih ngilang. Terus saya mulai bisa lihat warna. Saya mulai bisa lihat warna, karena semuanya itu yang saya lihat tuh cuman cahaya terang putih gitu, yang nggak bisa membedakan warna gitu, atau membedakan suatu bayangan dari setiap orang itu. Terus saya mulai bisa lihat, terus saya lihat detak jantung saya udah normal ketika saya dengar. Itu belum sampai jam 2 itu, dari jam 11 saya kasus itu kejadian sampai saya dibawa ke Medika Klinik Bekasi Cakra Sampurna, bla 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 bla, cek jantung semuanya, terus dibawa ke Cikini, jauh loh itu dari Bekasi Selatan ya, dari Lia Bekasi
ke Cikini cukup jauh, dan itu persis sebelum jam 2 lah, kira-kira 20 menit sebelum jam 2 seingat saya normal. Seperti yang saya bilang sama Tuhan, kalau bisa saya bilang sebelum jam 2 saya mau jantung saya ini normal. Kalau saya tidak jadi mati hari ini, pakai saya dengan cara apa saja saya mau mengikuti gitu. Kalau saya nanti nggak jadi mati Tuhan, nah, akhirnya normal semuanya, sembuh. Ternyata dikabulkan ya. Normal banget semua. Terus sampai ketika saya mau makan saja, saya nggak mau makan bubur. Saya tuh nggak suka makan bubur. Dulu ya, saya nggak suka. Dan saya di situ, di ruangan ICU, yang seingat saya banyak sekali orang yang menderita penyakit ginjal. Teriakannya mereka itu saya ingat sampai sekarang, dia selalu minta es. Selalu minta es, badannya panas. Mungkin udah nggak bisa cuci darah atau gimana, jadi badannya panas. Terus beberapa orang satu orang ada yang mau mati pada saat itu, didatangi keluarganya banyak. Yang sebelah saya tetap aja minta es terus, dia nggak mau tahu makan, dia nggak penting, yang penting es kan. Terus udah gitu akhirnya karena saya belum bisa didiagnosa untuk pulang penyakit saya apa, akhirnya saya harus ditahan di situ sampai 10 hari ya. Harus 10 hari. Setelah itu diagnosanya keracunan makan gitu. Tapi kalau keracunan makanan, bagaimana dengan ayah saya dan ibu saya pada saat itu? Kita makan bareng dan makanan yang sama, lauk yang sama. Kenapa saya yang kena gitu? Oh bisa aja mungkin alergi. Kalau alergi nggak jarang jantung kali kan, ya nggak ngerti lah. Pokoknya dokter harus ada diagnosa untuk menjadi alasan pasien ini sudah layak pulang. Oke. Nah, akhirnya saya pulang setelah 10 hari. Setelah beberapa hari, hampir seminggu dari rumah sakit, jam 2 siang, itu saat itu rumah ini, saya tinggal ini lagi direnovasi, bikin lantai atas. Jadi lagi bangun dak. Tapi sebelumnya saya ada jatuh dan nyangkut di plafon. Kan lagi bikin dak nih. Ternyata dak itu dikasih particle board itu saya berdiri di particle board itu rubuh. Nggak kuat dia nahan badan saya jatuh, tapi nggak sampai ke lantai. Sini saya ketahan sama kaso plafon itu. Nah, akhirnya di sini saya bekas merah, tapi sekarang udah nggak ada. Terus setelah itu saya jam 2 itu saya rebah di kamar saya dengan keadaan yang berisik bikin plafon, dan di situ saya dibawa ke Yerusalem Baru. Di Yerusalem Baru itulah saya melihat kerumunan orang yang banyak berbaju putih. Saya melihat sekeliling ini semuanya pada posisi antara sadar nggak sadar atau seperti apa Pak Samuel? Itu posisi nggak sadar itu. Jadi saya sudah rebah, tapi saya bukan tidur ya waktu itu, karena saya tiba-tiba rebah blek gitu. Oke. Saya tiba-tiba rebah, tetapi kaki saya setengah masih di luar tempat tidur. Jadi kaki saya menekuk sentuh ke lantai gitu. Bagaimana Pak Samuel bisa tahu kalau itu Yerusalem Baru? Begini ceritanya. Jadi begitu saya melihat pemandangan itu, saya melihat satu pintu yang tingginya sampai ke langit, ketutup awan Pak Yusak. Tutup awan, dan di depan saya itu pintu itu jauh ya Pak Yusak. Pintu itu jauh sekali. Tetapi udah jauh pun pintu itu sampai ke langit Pak Yus. Saya sudah pernah ke Dubai nih, berdiri di depan Menara Burj Khalifa. Itu lebih jauh lagi dari situ Pak. Dan pintu itu ada 3 pintu di hadapan saya itu, dia menjulang tinggi sampai tertutup awan. Tinggi banget Pak. Nah, Bapak bayangin aja tuh sampai tertutup awan. Nah, jadi di depan saya orang-orang bersuka cita, menari, melompat-lompat, berteriak-teriak, kegirangan, seperti sedang menunggu kedatangan sosok atau seseorang gitu. Nah, terus tetapi di langit saya melihat malaikat bertebaran dengan ada yang bentuknya itu seingat saya ada yang seperti singa ya, kakinya 4 gitu kayak singa, tetapi kepalanya manusia bersayap. Terus ada yang bentuknya seperti perempuan tapi nggak perempuan, mukanya seperti anak bayi tapi dewasa gitu. Dan dia besar, tingginya lebih dari 2 meter tuh malaikat tinggi lah pokoknya. Dan malaikat yang badannya kayak singa itu wajahnya bertolak belakang dengan bait itu gitu, dengan pintu itu. Tapi mereka menjaga di semua sudut gitu. Nah, terus tiba-tiba langit terbuka. Di depan pintu itu di paling atas tuh langit terbuka. Turunlah bertebaran tuh seperti meledak itu malaikat-malaikat itu turun membawa kecapi, trompet dan seperti nyanyian, beberapa yang khusus untuk bernyanyi, membuat seperti suara kayak synthesizer zaman sekarang gitu ya. Saya dia orang musik ya Pak Yusak ya. Iya, iya. Saya belajar sound system dan saya sangat memperhatikan FOA atau front of house ketika di panggung.
Nah, itu suara malaikat itu suaranya stereo dari mana-mana, Pak. Nah, itu suara terbaik yang pernah saya dengar ketika saya selalu komplain, oh ini sound system nggak bagus nih, sound system begini. Tapi itu the best banget, Pak. Treble-nya, high-nya, mid-nya, semuanya komplit. Range-nya semua ada. Baik perempuan, suara range middle, sama sopran, semuanya ada. Bass-nya, alt-nya semua ada. Nah, terus ketika dia turun malaikat itu dari atas itu, terus turunlah suatu cahaya berwarna keemasan orange begitu, terang. Agak emas, agak orange begitu cahaya. Turun, lah saya melihat ada orang menari-nari di atas sana, tinggi situ. Karena saya lihat itu ada terang di situ, jadi orang itu agak siluet sedikit, terus dia turun. Turun menari-nari, dan itulah Yesus Kristus gitu. Dia satu-satunya itu, nggak ada yang lain. Saya lihat, diiringi malaikatnya, dan malaikat semua berbalik kepada dia. Wajah semua malaikat tertuju pada dia. Terus malaikat itu menyanyi, yang mengiringi Yesus itu sebelumnya dia turun, malaikat itu semuanya, banyak sekali, saya nggak, udah seperti ledakan dia keluar itu. Terus Yesus turun, dan menari-nari di atas kita. Dia nyamperin. Kayak orang turun panggung nyamperin fansnya gitu loh. Tapi dia terbang. Tapi itu besarnya, itu skalanya seperti hampir 4 meter lah, 2 meter lebih gitu lah si Yesus ini. Nah, dengan kemuliaannya. Lalu semua orang ingin meraih, memegang apa saja yang bisa dipegang dari Yesus. Entah bajunya, entah tangan, entah kakinya gitu kan. Lalu saya lari ke tengah, mendekati. Pada waktu itu Yesus sedang fokus di satu poin. Saya loncat, saya dapat tangannya, saya pegang. Begitu saya pegang tangannya, saya jadi anak kecil. Jadi seperti bayi yang masih merangkak gitu. Hampir-hampir mau berdiri berjalan, tapi masih merangkak. Lalu saya berjalan dari sini, Pak Yusuf. Dari sini saya berjalan. Begitu saya pegang tangan Yesus itu, saya jadi bayi. Saya masuk ke ruang lingkup cahaya dia. Jadi dia seperti ada dikerumunin cahaya gitu loh. Ngerti ya? Nah, ketika kita di luar dari dia, kita melihat dia itu terang. Kita lihat bentuk shape-nya, tetapi wajahnya kita nggak bisa jelas melihat. Wajahnya itu terang. Ketika saya masuk ke sini, saya naik ke sini, saya mulai masuk ruang lingkup cahaya dia. Dan di situ saya lihat jelas wajah dia. Tetapi bahan kulit Yesus itu berbeda waktu saya lihat. Jadi dia seperti kulit manusia, warnanya seperti kulit manusia, tetapi bahannya seperti logam tembaga. Persis yang ada di kitab Daniel itu. Dan dulu saya belum baca Alkitab sampai ke sana. Oke? Oke. Sebentar. Ini. Pak Samuel menceritakan dengan deskripsi yang detail ini, arahnya kemana nanti? Silakan. Arahnya itu jadi seperti yang disaksikan oleh Daniel dan Yohanes, Pak Yusak. Oh, maksudnya apa yang Pak Samuel alami itu ternyata ada di Bible, begitu ya? Iya, tapi saya nggak baca dulu. Saya kan masih kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Okay. Kelas 2 SMA saya, tahun 91. SMA 2 Bekasi. Jadi yang dikatakan di Daniel dan kitab Wahyu Yohanes berkain lenan putih, saya lihat dia kain lenan itu berikat pinggang emas, di sininya ada perhiasan, di kerahnya ada suatu ornamen emas dengan batu berwarna merah dan biru dan macam-macam gitu ya, kayak rubi. Oke, kita sudah nangkap deskripsi yang Pak Samuel ceritakan itu betul ada di Bible. Sekarang lanjut, nextnya seperti apa? Oke. Jadi setelah itu akhirnya saya jamah itu dia, itu saya merasakan itu ya kulit dia segala macam, tapi bukan seperti kulit kita. Jadi dia seperti logam yang bisa dipegang, yang empuk dan segala macam itu berkilauan, mengkilap sekali gitu loh, seperti logam yang baru dituang dari tempat pembakaran, tanpa digosok dia mengkilap gitu. Lalu matanya mengeluarkan cahaya, rambutnya putih mata seperti ada di Wahyu. Tetapi bibir dia bibir manusia, bibirnya bibir daging sama seperti kita. Lalu dia mengucapkan kata-kata seperti ini sama saya. Aku akan menjaga keluar masukmu mulai dari saat ini sampai selamanya. Gitu Pak Ustaz. Setelah itu dia tersenyum sama saya. Kalau saya bisa lukiskan senyumannya begini ya. Misalnya ada seorang menerima Grammy Award, artis nomor 1 menerima Grammy Award. Ketika dia ke panggung, dia senyumnya malu-malu. Itu senyum dia. Kalau menurut, kalau saya boleh mendeskripsikan, dia seperti superstar, tetapi ketika senyum dia rendah hati, seperti malu-malu dan grogi gitu. Begitu dia senyum, itu seperti memukul sini saya. Gitu Pak Isa. Terus saya akhirnya digendong sama dia, diletakkan kembali ke bawah. Tetapi begitu saya diletakkan kembali, saya terbangun, sudah di tempat tidur saya. Oke. Saya ingat seperti saya waktu kecil mendambakan, apakah peri-peri itu benar? Ternyata Tuhan sendiri, lebih dari peri gitu kan. Oke. Terus akhirnya
Akhirnya mulai dari saat itu saya mendapat dejavu, mendapat ilham roh, hampir 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Baru saya baca Alkitab. Ketika saya baca Alkitab, ternyata apa yang dikatakan roh, dan apa yang Yesus katakan, dan apa yang saya lihat, semuanya tertulis di dalam Alkitab. Oke. Dan saya mendengar nyanyian itu, dan nyanyian itu tidak bisa saya ingat. Tapi saya dengar jelas. Dan di Wahyu dikatakan, aku mendengar, tetapi aku tidak bisa mengingat nyanyian itu di surga. Iya, apa yang Pak sampaikan ini pengalaman supranatural yang Pak alami ketika itu, dan dari sana titik balik bagaimana Pak punya keyakinan yang semakin kuat tentang Tuhan dan firman-Nya ya. Nah, sekarang dengan menyampaikan ini kepada pemirsa ADT, apa yang Pak ingin sampaikan? Yang saya ingin sampaikan supaya sebenarnya saya ingin semua teman-teman mengalami juga apa yang saya alami. Tetapi yang terpenting adalah bukan kamu tidak mengalaminya berarti kamu A, B atau di anatema atau apalah begitu ya. Tetapi maksud saya begini, apalah saya ini? Ketika tadi teman-teman bertanya atau Pak Yusak bertanya, siapakah sesungguhnya Pak Samuel? Aduh, saya bukan apa-apa Pak Yusak. Ya. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apalah saya ini? Sampai Engkau membuat aku seperti itu. Oke. Bahkan dalam kehidupanku, pekerjaanku, segala macam. Sampai kau membuat aku seperti ini, kok bisa? Aku bukan apa-apa, aku bukan Raja Daud atau apa-apa. Kan gitu. Oke. Jadi, kalau saya saja bisa, teman-teman pasti bisa. Itu saja yang bisa saya katakan buat teman-teman. Oke. Kamu semua punya hak, dan kamu sudah diberi hak itu. Cuman kamu tinggal percaya saja. Jadi semua pemirsa yang sedang mengikuti tayangan ini, ketika engkau ingin mendapatkan mujizat yang terbesar adalah mengenal Sang Juru Selamat yang memberikan kepastian keselamatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oke. Sekarang Pak Samuel, dari pemirsa ADT ini banyak yang sedang menantikan pertolongan Tuhan, baik itu kesembuhan kah, persoalan rumah tangga supaya dipulihkan, atau pekerjaan keuangan. Nah, jika ada orang berdoa meminta pertolongan Tuhan dan dia sebetulnya sudah percaya, tetapi tidak dijawab, sikap apa yang terbaik yang seharusnya dilakukan? Oke. Gampang banget ya. Pertama, kamu sebut namanya. Nama itu sangat berkuasa, nama Yesus. Sebut nama itu. Cuma satu nama itu saja. Kedua, kamu harus tekun di dalam iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bisa juga belum dalam bahasa Yunani aimat. Jadi artinya belum. Bukan aimat. Audis. Artinya belum kita lihat, tapi akan kita lihat. Jadi kenapa seperti itu? Tuhan butuh kita tekun. Tapi memang Pak Samuel, mujizat bisa terjadi seperti di kisah di Alkitab 1 detik itu juga bisa terjadi. Iya, itu terjadi dengan saya. Nah, dan itu bukan cukup sekali itu terjadi dengan saya. Tetapi saya juga mengalami mujizat yang butuh tahunan untuk dijawab. Artinya kenapa? Di situ Tuhan pengen kita tekun di dalam iman kita, bukan iman kita mengenal Tuhan di sini konteksnya, tetapi iman pengharapan kepada Dia yang mampu melakukan itu kepada kita. Banyak orang mengenal Yesus tetapi meragukan kuasanya, sehingga Tuhan memberi waktu supaya kita tekun meminta itu kepada Dia. Dan Tuhan ingin kita memaksa seperti anak-anak itu. Minta terus sama Dia. Gitu. Dan kalau sudah meminta, anggap saja kamu sudah sembuh. Jalan itu. Pak Samuel, kalau mati gimana? Yesus kan mati. Terus udah percaya Yesus bisa melakukan kesembuhan, terus kamu nggak sembuh, terus kamu nggak mati. Yesus kan mati juga, kan begitu. Nah, jadi kematian bukanlah segala-galanya. Yesus berkata, kematian di dalam Kristus adalah keuntungan, kan begitu ya. Nah, tapi kalau kamu tidak mati di dalam Kristus, maka kamu mati di dalam dosa-dosamu. Artinya, orang yang tidak mengenal Yesus atau tidak mengakui Yesus adalah Mosia, Juru Selamat itu sendiri, yang adalah Yahweh, dia akan mati di dalam dosanya. Yang sudah percaya pun mati, tetapi tidak di dalam dosa-dosa. Jadi, kembali lagi tadi, kalau kita minta belum dikasih Tuhan, di situ ada tuntutan iman yang harus kita bayar kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita, atau pernah, saya pun mengalami kasus yang membuat Tuhan untuk menuntut kita setia di dalam iman. Gitu. Karena yang dituntut Tuhan dari penciptaan kita yang tidak melihat Dia secara pribadi adalah kesetiaan, ketekunan, percaya, dan kesabaran. Itu iman. Kalau malaikat nggak perlu iman. Tetapi saya kasih tahu ya, saya yang sudah melihat bertemu dengan Tuhan Yesus, saya udah nggak perlu iman. Saya udah lihat Dia kok sebagai Tuhan. Saya nggak perlu iman. Tetapi ada konteks iman yang lain. Nah, itu diuji juga sama Tuhan.
apakah kamu masih tetap tekun di dalam aku?